Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam juga untuk adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di studio Dua Sisi. Terima kasih sekali. Di depan saya ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian dari MH Tamrin, dan di sebelah kanan saya ada dari Universitas Bakri. Terima kasih sudah hadir. Ini mahasiswa pembawa perubahan. Oke, saya juga akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Mas Habibur Rahman, politisi Gerindra, selamat malam. Timur, Anak Dapil Jakarta Timur sekalian. Gunakan mic-nya nanti ya. Oh, iya. Di sebelah Jakarta sana, Timur. ya ada Immanuel Ebenezer, Bung Noel dari pendukungnya Prabowo 08 Prabowo ya. Mania 08. Prabowo Mania 08. Di sebelah kiri saya ada dokter paling hebat dari keluarganya, Henry Satrio, pengamat politik. Assalamualaikum. Ya. Jakarta Timur. Warga Jakarta Warga Timur, Jakarta sama kita kalau gitu. Di ujung sana Faisal Assegaf, Terima aktivis yang juga kritikus. Terima kasih. Semuanya dikritik ya. Yang kita hajar. Oke. Yang pasti malam hari ini ada tema yang cukup menggelitik, menarik perhatian publik, yaitu mengenai gugatan syarat usia untuk capres dan cawapres maju di 2024. Mungkin Anda beberapa waktu lalu sempat mendengar ketika sempat heboh juga diperbincangkan bahwa ada uji materi untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang meminta agar batas minimum capres usia 40 tahun agar dicabut. Dan saat itu perbincangan ramai, ini disinyalir untuk mengakomodir nama-nama tertentu lah anak-anak muda untuk maju sebagai capres dan cawapres. Kemudian kali ini muncul lagi pemohon yang mengajukan uji material untuk undang-undang yang sama, namun kali ini adalah batas usia maksimum 70 tahun. Nah, ada yang mensinyalir bahwa ini akan menjegal calon presiden tertentu. Kalau kita lihat dari 3 nama saat ini ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Usia yang paling kita bilang paling senior, 71 tahun adalah Pak Prabowo. Lalu apakah ini upaya untuk menghambat Prabowo Subianto? Kami akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi. Maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk batasan usia terendah calon presiden agar konstitusional dan tidak diskriminatif harus 21 tahun. Kenapa? Karena syarat calon anggota DPR dan DPD paling rendah adalah 21 tahun. Bagaimana dengan syarat tertinggi? Syarat tertinggi bukan 70. Kalau menggunakan sinkronisasi hukum, jabatan di lembaga tinggi negara yang paling tinggi usianya adalah Mahkamah Konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan. Ya, tadi kalau Anda saksikan ada beberapa nama penggugat, ada 3 orang kalau tidak salah, yang masing-masing gugatannya minta batas usia maksimum capres di usia 65 tahun. Kemudian ada yang minta di batas 70 tahun. Dan tidak hanya itu, ada yang minta frekuensi untuk pencalonan sebagai capres sebanyak 2 kali saja. Kita tahu di antara kandidat yang maju sekarang, ada yang sudah kali keempat saya kalau nggak salah maju ini ya. Ada yang keempat kali majunya. Nah, kita akan langsung berbincang. Saya mau ke Bung Hensat terlebih dahulu. Bung Hensat, sebagai pengamat nih Anda melihatnya, pas atau tidak sih batas usia untuk capres itu 70 tahun atau dibatasin lah usia orang yang akan menjadi calon pemimpin di negeri ini? Sebetulnya kalau batasan baik ya, karena bisa ada regenerasi kepemimpinan yang teratur di Indonesia. Karena di Indonesia kan tidak pernah kehabisan pemimpin gitu, pasti ada aja. Tapi menariknya Mbak Anggi, di situasi ini kalau kita bermain catur ini skakster nih, maka ujungnya permintaannya harus remis saja. Minta remis saja, karena begini, kalau salah satu dikabulkan, maka yang satu lagi harusnya dikabulkan, karena akan sangat lucu kalau satu saja dikabulkan. Jadi kondisinya begini,
Kalau Mas Gibran kemudian dikabulkan, ini saya sebut aja lah namanya kan. Gosipnya kan buat Mas Gibran nih, 35 tahun. Dan salah satu saksinya waktu itu kalau nggak saya ngasih keterangan di MK, Mas Habib. Saya kuasa DPR. Kuasa di MK. DPR. Kuasa DPR. Oke. Nah kalau Mas Gibran dikasih, kemudian yang 70 dan 65 juga harus dikasih. Biar berimbang. Biar berimbang. Dan biar nggak ada sakwa sangka kok MK pilih-pilih dalam Nah memberikan makanya ini kan aturan. skakster. Jadi kelihatannya ujungnya adalah dua-duanya nggak ada yang dikabulkan. Oke. Karena demi kemaslahatan salah satu calon kali ya. Kok demi itu harusnya kan demi kemaslahatan Nah, umat kenapa semuanya saya dong. katakan demikian? Karena begini, tadi saya kembali ke premis awal bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Di Undang-Undang Dasar kalau nggak salah pasal 6 itu kan diharuskan memang salah satunya sehat jasmani dan rohani ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Yang ketiga, di beberapa contoh negara, negara lain maksudnya, di Amerika Serikat misalnya Donald Trump 73 tahun, kemudian Joe Biden juga di atas 70 tahun. Itu negara itu nggak kemana-mana tuh. Untungnya mereka negara maju. Oke, artinya nggak berkembang gitu jadinya nggak berkembang. nggak Terus maju, kemudian nggak ini. bahkan sekarang Joe Biden kondisinya kan dengan konflik Ukraina Oke, Rusia itu tunggu. tempatnya nggak bagus banget. Tapi nggak usah jauh-jauh, kita punya wapres juga ketika maju 76 tahun loh nggak masalah. Wapres, Apa? Hah? Wapres adalah pengganti presiden. Berbeda letak strategisnya, Mbak. Oke. Andi. Kalau Pak Kiai Maruf sekarang menurut saya menjalankan undang-undang dengan baik dan benar tuh. Kalau nggak diminta Pak Jokowi bergerak, nggak bergerak dia. Benar secara undang-undang. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada batasan maksimal calon presiden, ya memang akhirnya si calon presiden itu akan dikuasai orang-orang itu saja. Oke. Nah, nanti pasti ini kan Bang Noel dan Bang Habibur Rahman bilang, oh itu hak asasi. Ya sama, benar juga hak asasi juga buat orang-orang muda untuk bisa maju sebagai calon presiden. Oke. Jadi kalau tentang hak-hak ya semuanya berhak. Hak. Oke, sebentar. Saya mau ke Bang Habib dulu. Gimana Saya Bang Habib pikir menanggapinya? ini pertama kali saya sebagai orang yang belasan tahun berpraktek di Mahkamah Konstitusi melihat suatu perkara di mana petitumnya, di mana tuntutannya itu adalah untuk membatasi hak orang. Alih-alih Jelas ya, untuk membatasi hak orang ya ini ya. meminta hak konstitusional gitu kan. Kalau dicek mungkin bisa satu-satunya dan masuk rekor musim rekor Indonesia. Ya kan karena kalau kita orang ke konstitusi itu mencari keadilan konstitusional karena dia merasa ada hak yang dirampas. Misalnya generasi muda yang diwakili oleh PSI ya mengajukan gugatan terkait Batas usia minimum. Usia, ya. Oke. Jadi hak yang dituntut. Dia tidak mempermasalahkan hak orang lain. Mau umur berapa dan lain sebagainya. Penting kami juga diberikan kesempatan. Dan ini adalah dijamin. Batu ujinya adalah 28D ayat 3 konstitusi kita. Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Oke. Nah, kalau sikap kami bagaimana? Partai Gerindra disampaikan langsung oleh Pak Prabowo terkait uji materi yang diajukan rekan-rekan PSI menyampaikan terkait pemilihan presiden kita jangan lihat usia lah, terlalu melihat usia, bahasanya presiden seperti itu. Kenapa? Nggak bisa digeneralisir. Ada anak muda misalnya belum 40 sudah matang, sudah berprestasi banyak, ya kan? Ada ini bahasa saya ya, sebaliknya. Ada orang yang di atas 70 tetap energik, tetap sehat, tetap kuat dan pasti dipastikan mampu menjalankan tugas kenegaraan yang maha berat, yang sangat besar. Ya. Nah, itu dia. Jadi ini gugatan ya kalau dibilang aneh-aneh tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Kami menghormati ya siapapun ke Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan itu hak. Cuma saya harus menunjukkan bahwa ini gugatan yang memang ya bukan gugatan yang umum yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi. Setuju nggak kalau ini akhirnya disebut bisa menghambat langkah Pak Prabowo nantinya? Ya, jadi soal remis atau win-win tadi nggak pada tempatnya. Ini kita tidak menang-menangan di MK kok. Kita bicara undang-undang sebagai norma yang mengikat masyarakat secara umum. Oke. Terlepas ya norma itu nanti menguntungkan si A, si B, si Gibran, si siapa, Emil Dardak dan lain sebagainya. Tapi produk dari Mahkamah Konstitusi itu adalah norma yang bersifat umum. Oke. Dia bukan basicing, bukan yang ditujukan untuk 1-2 orang. Jadi nggak pada tempatnya diperbandingkan. Bahasa lagunya ojo dibanding-banding ke. Nggak bisa. Jadi nggak bisa juga menuntut MK nanti memutuskan untuk
batas usia maksimum ya? Nggak ada Oke. kaitannya, itu nggak nyambung ya. Tapi dalam konteks keadilan konstitusional yang berproses di ini, silahkan saja semua berproses. Kita percaya yang mulia hakim konstitusi kita, 9 orang, bisa memutus yang terbaik. Mereka pahamlah ya, mau dibawa kemana 2 perkara ini. Oke, tadi kalau berkaitan dengan Bung Noel, berkaitan dengan kasih kesempatan untuk regenerasi kepemimpinan biar nggak yang itu lagi yang muncul namanya untuk capres dan cawapres. Pada prinsipnya sih sepakat ya soal batasan umur, kemudian maksimal umur. Nanti lama-lama akhirnya hilang substansi berdemokrasi kita. Hanya persoalan-persoalan hal yang kayak begitu tanpa ada prinsip demokrasi yang kita sepakati soal diskriminasi. Ini kan seharusnya siapapun punya hak untuk memimpin dan dipimpin di Republik itu bagian dari konstitusi yang kita sepakati. Nanti lama-lama jangan yang berambut putih, jangan beruban, jangan yang gemuknya sekian, jangan yang kurus. Akhirnya kita tidak menemukan roh dari sebuah perjuangan. Seharusnya yang digugat itu siapapun nanti yang terpilih ketika tidak berpihak kepada rakyat, ketika nipu rakyat, kita harus adili. Itu yang lebih ekstrim, lebih keren. Bukan persoalan umurnya. Karena menurut saya, kalau negara yang demokrasi yang benar-benar beradab, ruang demokrasi itu kasih kesetaraan itu. Jangan sampai dibatas-batasi. Toh yang paling penting, dia punya kompetensi tidak memimpin. Itu ukurannya, bukan soal umur. Kalau soal umur, aduh saya mengkhawatirkan. Apalagi yang menggugat ini, pengacaranya ini kan kita tahu nih. Doni Tri Istiqomah, itu caleg PDIP. Caleg PDIP itu beliau. Makanya Jadi apa saya khawatir. indikasinya dari PDIP yang Jangan-jangan mengajukan uji agendanya materi ini? PDIP. Oke. Pertama itu, apalagi Doni ini pernah menerima, kalau tidak salah menerima 400 juta dari Harun Masiku. Tapi Jangan-jangan itu nih agendanya Harun Masiku nggak nih. bisa kita bukan menuduh ke gugatan sana ini kan? nih. Kita nggak bisa menuduh. Nah ini karena Anda sudah menyinggung PDIP, saya ingin Sedikit. Ini adinda saya. Yang kita bicarakan ini bukanlah jabatan yang ditunjuk. Oke. Misalnya Direktur Bank BUMN, ya kan ya. Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tadi disebutkan oleh pemohon, tapi jabatan yang dipilih oleh publik. Pada akhirnya mau pilih yang muda, mau pilih yang lewat 70 tahun, mau pilih yang ganteng kayak kita berdua begini ya. Terserah Jadi kepada minder. publik ya, rakyat kepada yang memilih rakyat. konstituennya. gitu. Oke, tapi sebentar, karena tadi menyinggung PDIP kan orangnya nggak ada di sini nih. Saya ingin Seharusnya memang menampilkan- jangan ada Hensat dan Faisal. Sebentar, saya ingin menampilkan bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan mengenai uji materi ini. Bisa ditampilkan informasinya, berita terkaitnya, sehingga ini bisa kita clear di air ya. Jadi jangan sampai ada tuding menuding. Coba kita lihat. Gak menuding. Membacakan berita. Gak ada beritanya nih. Oke, sebentar. Tapi apapun itu sepakat tadi kalau bilang MK jangan sampai jadi alat. Kalau memang satu diterima soal batas Saya akan minimum, menggugat juga berat badannya nanti. Biar Hensat nggak bisa nyapres. Nggak apa-apa, nggak pengen juga. Nggak, kalau Jangan gitu, body shaming. kalau tidak ada pembatasan, sebaiknya juga threshold di 0% juga. oke. Supaya tidak adil. pembatasan. Ya, Itu bagus, itu bagus. Oke. Nanti Gitu kita kan? akan lanjutkan. Saya akan tampilkan nanti sanggahannya Saya usai rasa jeda. penting Saat lagi. apapun kepentingannya buat demokrasi silakan. Karena Oke. itu bagian dari proses demokrasi yang harus kita sepakati. Jangan dibatasi, tapi selama itu baik buat bangsa ini dan itu diterima oleh rakyat, ya nggak masalah. Oke, baik. Jangan Nanti dibatasi. ditanggapi. Jeda dulu sejenak. Gitu. Dua sisi kembali Jangan sampai saat jadi lagi. satu sisi.